Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Danrem serta rombongan. Yang kami hormati Bapak Pejabat Sekda Bangka Belitung. Yang kami hormati Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Belitung, Bapak-bapak, ibu-ibu perwakilan Komisi 1, Komisi 2 yang membidangi aset dan mitra daripada TNI. Izin Pak Jenderal, kami perwakilan saja mengingat ada teman-teman di komisi ada kesibukan di lapangan. Maka alhamdulillah pada hari ini kita bisa menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh Bapak Danrem kepada Bapak Gubernur. Tembusannya adalah kepada DPRD Provinsi Bangka Belitung. Hal ini pernah kita lakukan pada saat pemindahan lokasi Danrem dari Belilik ke kantor Pemprov. Hal yang sama dilakukan. Bila dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat dengar pendapat dengan Bapak Danrem, Pak Sekda bersama DPRD Provinsi Bangka Belitung kami nyatakan dibuka. Baiklah Bapak Danrem, kami persilakan mungkin sepatah kata dua kata yang disampaikan kepada DPRD sehingga nanti kita ada dialog ya. Nanti Pak Danrem paparkan, insya Allah mudah-mudahan apa yang diusulkan nanti bisa terwujud dengan waktu secepat mungkin. Kepada Bapak Danrem, waktu depan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, yang kami hormati PJ Sekda Provinsi Bangka Belitung, anggota Dewan Provinsi Bangka Belitung, khususnya Komisi 1 Pak ya? Komisi 1 dan 2, kemudian dari Bapeda dan para kasih, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama membahas tentang rencana pengusulan kami dari Korem penggunaan lahan yang bisa kita jadikan fasilitas Korem yang kemungkinan statusnya akan ditingkatkan menjadi Kodam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang mendasari kami membuat surat kepada pemerintah daerah dan tentunya tembusan kepada DPRD adalah hasil peninjauan dari pusat tentang peningkatan status Korem menjadi Kodam tahun 2023, yaitu tepatnya pada tanggal 14 dan 16 Agustus tahun lalu, menyatakan bahwa Korem 045 Garuda Jaya sudah direncanakan untuk dinaikkan statusnya menjadi Kodam. Tentunya dengan adanya peningkatan status ini, kita memerlukan lahan yang cukup untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada. Dari fasilitas yang ada sekarang itu hanya 3,5 hektar, dan itu pun kita melihat masih ada kekurangan untuk menempatkan satuan-satuan yang berada di bawah Korem 045 Garuda Jaya. Apabila nanti status ini meningkat menjadi Kodam, tentunya akan lebih besar lagi satuan-satuan yang berada di bawah Kodam. Balak ataupun badan pelaksana yang di bawah Kodam akan berkumpul
menyatu dengan Kodam untuk menjalankan tugas pokoknya di Kodam. Kami berdasarkan surat yang kami ajukan kemarin mengajukan 11 hektar yang lokasinya persis di belakang Makorem. Jadi kalau kita melihat lurusan ke belakang, kemudian ada sektor ke kanan juga, kalau melihatnya ada sektor agak melebar ke belakang. Itu luasnya sekitar 11 hektar. Nah, kami mohon mungkin dengan adanya rapat dengan pendapat ini minta persetujuan dari pemerintah daerah dan DPR untuk bisa menyetujui ataupun ada hal-hal yang perlu kami siapkan, mungkin ada pertimbangan lain dari pemerintah daerah, kami siap untuk menerima apa yang mungkin pertimbangan dari pemerintah daerah maupun DPRD. Mungkin demikian Pak Ketua dan Pak Sekda, awal kami melaksanakan rapat ini tentunya besar harapan untuk bisa terwujud usulan dari Korem, karena memang statusnya mungkin 1-2 tahun ke depan ini sudah meningkat menjadi Kodam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danrem, sangat luar biasa. Kami atas nama masyarakat Bangka Belitung dan DPRD Bangka Belitung sangat luar biasa bahwa ada keinginan daripada pusat untuk peningkatan status daripada Danrem menjadi Kodam. Ini artinya prestasi yang sangat kita rindukan. Tinggal nanti di sini kita bersama eksekutif untuk dapat mengkaji Bapak Sekda ya sesuai aturannya, sehingga nanti insya Allah dikala nanti kita sepakat bahwa tidak ada permasalahan. Dan alhamdulillah betul Pak Jenderal, silakan Wakil Ketua Komisi 1. Kemarin pada saat 3,5 hektar itu memang kita melakukan peninjauan ke lapangan langsung pada saat posisi Danrem itu berada di Belilik, dan kita sangat setuju DPRD pada waktu itu untuk segera dipindah, dan alhamdulillah termasuk juga anggarannya juga kemarin kita siapkan Pak untuk apa? Untuk lane clearing Bu ya, iya, dan pembangunannya. Artinya begini Bapak Dewan dan Pak Sekda, mohon maaf Pak Jenderal, kalau kita menunggu dana anggaran pusat ini kali kurangnya enak pada saat dibaginya yang menjadi permasalahannya. Satu sisi kita membutuh teman-teman TNI untuk profesionalisme, akan tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana untuk mendukung niat itu terjadi profesionalisme. Maka langkah-langkah DPRD Pak Sekda sangat cepat, sehingga ini merupakan sebuah kebijakan bersama antara DPRD dan eksekutif, tetapi harus melalui mekanisme aturan yang sudah ada. Maka untuk itu intinya kami silakan mungkin Bapak Sekda untuk menyampaikan hal-hal serapat masukan, baru kita bentuk segera tim, kita turun ke lapangan, mudah-mudahan secepat mungkin bisa terwujudkan Pak Sekda. Silakan Pak Sekda. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Ibu anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang saya hormati Bapak Danrem, Pak Lima Guru Jaya beserta jajaran, rekan-rekan dari Bakuda dan perangkat daerah yang terkait. Baik Pak Ketua, Pak Danrem, di pengelolaan barang milik daerah kita punya acuan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Pada prinsipnya barang daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan. Yang pertama, bukan merupakan barang rahasia negara. Yang kedua, bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian yang ketiga, tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi sebagaimana hal tersebut yang menjadi acuan kita mempertimbangkan bahwa barang milik daerah tersebut
bisa atau tidak kita hibahkan ke pihak-pihak yang mengajukan usulan permohonan hibah. Dan terkait dengan pihak-pihak yang dapat menerima hibah adalah yang pertama lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akte pendirian, anggaran dasar rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berkompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah lembaga sebagaimana dimaksud. Kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Jadi TNI Polri adalah pemerintah pusat, sehingga dengan hal tersebut memenuhi persyaratan untuk kita sampaikan hibah atau kita berikan hibah terkait dengan tanah ataupun yang lainnya. Nanti akan kita lihat Pak Ketua, Pak Danrem, terkait dengan usulan hibah yang akan diajukan oleh Korem ke Gubernur. Kita lihat seperti apa luasannya. Nanti kita akan inventarisir semua lokasi itu, apakah semuanya merupakan BMD milik Pemprov Bangka Belitung, apakah dalam cakupan itu ada kepemilikan lain. Itu yang nanti kita petakan secara detail terkait dengan lahan yang diajukan untuk dihibahkan. Mungkin itu Pak Ketua, mungkin singkat dari kami. Untuk selanjutnya mungkin sebagaimana sampaikan Pak Ketua tadi, bisa kita buatkan tim ya dari Pemprov, mungkin nanti dari Dewan juga yang akan ikut, kita sama-sama nanti dari Danrem juga, dari Pak Danrem satu tim untuk melihat awal terkait dengan rencana lokasi yang akan diajukan. Nanti selanjutnya akan kita petakan detail terkait dengan lokasi tersebut. Mungkin demikian Pak Ketua yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pemilik aset dari Bakuda. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan rapat, kesempatan Pak Sekda izin. Kami hanya sedikit menambahkan saja Pak, sesuai dengan apa yang regulasi yang telah disampaikan Pak Sekda. Itu semua dengan kepentingan apa yang terurai dalam regulasi memungkinkan Pak. Itu prinsip pertama yang ingin kami sampaikan. Kedua, memang harus ada tim yang harus kita awali sejak dini, sehingga prosesnya nanti akan menjadi lebih lancar, lebih baik. Nah, terkait lokasi lahan yang ada di Pemprov, sebetulnya itu PUPR sudah memetakan peruntukan seluruh lahan yang ada di lingkungan Pemprov sini Pak. Jadi kalau tim nanti dibuat, kita bisa melihat detail secara denah lahan peruntukannya itu. Apa yang disampaikan Pak Sekda tadi betul, 11 hektar yang disampaikan Pak Komandan Korem tadi, dicek lagi Pak, ya lahan 100 hektar itu apakah dalam bentuk satu hamparan. Ya 11 hektar satu hamparan, apakah itu memang lahan murni yang dikuasai oleh pemerintah provinsi, mungkin ada lahan-lahan yang dikuasai oleh pihak lainnya. Kami dari Bakuda nanti atas arahan dan koordinasi Pak Sekda akan siap membantu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Silakan perwakilan Komisi 1 dulu. Perwakilan Komisi 1. Silakan Pak. Oke, makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua DPRD selaku pimpinan, yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Pak Danrem, ya, Pak Danrem beserta staf, beserta anggota, dan tak lupa yang saya hormati kawan-kawan Komisi 1 dan Komisi 2. Mungkin saya akan langsung aja Pak. Kalau memang sudah sesuai dengan regulasi ataupun sesuai dengan peruntukannya, kami perwakilan dari Komisi 1 setuju-setuju aja. Yang penting apa yang dikatakan oleh pihak Pak Sekda atau Bakuda, memang kita harus melihat lokasi itu apakah utuh milik Pemda Provinsi Bangka Belitung ataukah udah dicaplok. Karena susah lapangan sekarang kan. Sekarang suka tumpang tindih. Karena contoh kayak di Anyer, tahu banyak yang punyanya, punya PTC A, punya PTC B, tahu sekali kita mau garap, sekali mau digarap orang, ada yang metun, ada yang menuntut kan itu. Tapi mudah-mudahan apa yang mau dihibahkan nanti 11 hektar, mudah-mudahan
semuanya punya milik Pemprov, jadi nggak masalah. Mudah-mudahan. Tapi dari kami dari pihak Komisi 1 termasuk yang periode yang kemarin pun kami belum tahu lokasi itu di mana, tempatnya di mana, dan Pemprov punya lokasi seluas itu pun kita belum tahu karena selama ini nggak pernah terekspos. Karena rata-rata kalau di belakang itu semuanya udah TI semua kan, bingung jadi ya. Mungkin itu aja Ketua, makasih banyak. Oke, makasih. Silakan Komisi 1. Komisi 1 dulu ya, silakan. Bang Ucok. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Danrem, Pak Sekda dan rekan-rekan dari Komisi 1 dan Komisi 2. Sebelum saya melanjutkan, saya memperkenalkan diri Pak. Nama saya Ucok Tabar. Kebenaran saya anggota di Komisi 1 dan juga saya Ketua HIPAKAT Pak, Himpunan Putra Putri Keluarga Besar TNI Angkatan Darat Provinsi Bangka Belitung Pak. Jadi untuk masalah ini, semoga cita-cita Danrem dari status korem meningkat itu saya sudah lama dengar Pak, dan kebenaran waktu peletakan batu pertama korem juga saya hadir Pak. Jadi mudah-mudahan ini terlaksana dan tidak ada kendala dalam menaikkan status dari korem ke kodam. Saya sebagai Komisi 1 mendukung Pak, apalagi saya sebagai anak tentara sama dengan ketua kita Pak, itu anak tentara juga tuh Pak, sebelah Bapak tuh pimpinan kita tuh Pak. Jadi kami sebagai anak tentara nih Pak, ya mendukung Pak kegiatan TNI itu. Jadi kami juga berharap dengan adanya peningkatan status ini, kami mengharap putra-putra daerah ini bisa mendaftarkan diri Pak. Karena kita selama ini daftarnya ke Palembang Pak, dan itu terbatas kotanya. Hanya saya pernah lihat itu sekitar tahun 2020 apa 2001, itulah kota putra daerah yang terbanyak Pak, 90 orang Pak. Selepas itu tidak ada lagi Pak. Jadi saya berharap dengan berdirinya korem ini Pak, itu kodam ini Pak, putra daerah Babel ini bisa banyak mendaftar jadi TNI, terutama di Tentama atau Bintaranya Pak. Karena sekarang ini Bintara aja dikit, kemarin hanya 2 setahunya kan. Mudah-mudahan dengan pembentukan itu kodam dan pembentukan peningkatan kodim-kodim, pasti nanti ada korem juga pastinya di bawahnya itu. Mudah-mudahan anak-anak dari putra Babel ini banyak berminat masuk TNI Pak. Karena selama ini terkendalanya begitu mau masuk TNI itu ke Palembang Pak, jadi biaya terlalu besar, belum pengurusan surat-surat lain. Jadi harapan itu mudah-mudahan dengan pembentukan kodam ini putra daerah Bangka banyak jadi tentara Pak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Intinya saya dari Komisi 1 mendukung sepenuhnya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Komisi 1 lagi. Ibu Sisil, ada komentar? Tolong dibantu. Terima kasih Pak Ketua. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Tadi sudah disampaikan, mungkin saya agak terlambat ya mendengarkan pendapat dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada prinsipnya saya sepakat, tadi sudah disampaikan teman-teman perwakilan dari Komisi 1 yang terbaik untuk masyarakat, terutama untuk Kodam Kepulauan Bangka Belitung. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini tadi Jenderal terlambat menyesuaikan bajunya. Kalau nggak salah saya lihat bayangan saya dia pakai baju kuning, tapi karena mau ketemu tentara bajunya dirubah itu. Iya. Silakan Pak Bucoy. Pak Bucoy posisi berapa? 2. Oh sorry. Sorry. Maaf Komandan. Maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua DPR beserta anggota Komisi 1 dan Komisi 2. Yang saya hormati Pak Danrem, terima kasih Pak Danrem, terima kasih, dan beserta stafnya. Yang saya hormati Mbak Kuda serta jajarannya. Langsung aja, terima kasih. Ini Pak Pimpinan berkaitan dengan peningkatan status dari korem ke kodam, luar biasa Pak. Karena Babel udah terbentuk, ini ulang tahun ke-24 Pak. Jadi udah pantas, udah layak kita. Sampaikan Bang Ucok benar Pak, kita ini daerah kepulauan, Pulau Belitung dan Pulau Babel. Belitung kalau mau ikut tes Pak, loncat ke Bangka, loncat ke Palembang, luar biasa Pak. Tapi semangat
luar biasa karena banyak anak-anak kita kampung kita Pak yang jebolan TNI. Jadi maksud kita di Komisi 1 siap mendukung Pak. Nah, mendukung apa yang disampaikan tadi Pak Danrem, Pak Ketua dan Pak Sekda. Kita setuju berkaitan dengan peningkatan status. Kalau masalah lahan mungkin bisa nanti Badan Keuangan atau Pak Ketua. Itu mungkin gampang lah Pak. Yang penting ada niat kita di sini. Insya Allah Pak, insya Allah kita setuju Pak. Nah, insya Allah, yuk Amin. kita semangat sama-sama untuk peningkatan status itu Pak. Mungkin sekian dan terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi bukan gagal di tentara ya, Pak Ketua? Gagal. Oh sama Pak. Makanya protes terus. Nah. Silakan minta Ketua Komisi 2, Pak, di sini aja Pak, di Ketua Komisi 2 silakan Pak Dodi. Tolong, iya Komisi 2, Ibu LP cari kursi aja Bu LP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Siap. Minta maaf Pak Ketua, full activity hari ini. Langsung saja. Yang pertama terkait dengan surat yang disampaikan ya, terkait dengan hibah tanah ya, hibah tanah. Yang pertama tentu kita harus memenuhi azas-azas ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Prinsipnya sudah disampaikan oleh teman-teman Komisi 1, no problem. Ya, ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Ya. Tapi yang perlu kita lihat nanti ketentuan peraturan perundang-undangannya gimana. Siap. Itu yang kemudian harus kita penuhi. Jangan sampai nanti niat baik kita ya kemudian jadi masalah. Itu yang kita tidak mau. Jadi niat baik harus juga diikuti dengan mengikuti peraturan perundang-undangannya. Nah itu kami harap nanti lewat Pak Bakuda ya, tolong disampaikan kepada kita ini teknis mekanismenya gimana ya terkait dengan ini, apakah kita harus bentuk pansus di DPRD gitu kan, atau kemudian atau apa bentuknya ya, atau mungkin bisa saja misalnya langsung lewat persetujuan fraksi-fraksi ya, lewat pimpinan misalnya minta pendapat fraksi-fraksi. Tapi menurut hemat kami ini sebaiknya kalaupun nggak bentuk pansus Pak Ketua ya, ada ya timku seperti itu. Kenapa? Karena tadi harus gimana pun jangan sampai nanti kan kita tahu ini kan harus ditaksir nilainya ya, berapa nilai ininya, pressure-nya segala macam ya, sehingga kemudian kita bisa melepas itu. Siap. Ini harus ada pelepasan. Jadi saya berharap nanti mekanisme DPRD-nya penuhilah. Jangan sampai nanti niat baik itu kemudian kita jadi bumerang buat kita. Kadang-kadang Pak, mohon maaf, kita niat baik kalau nggak ngikutin aturan tangan dua bisa jadi satu gitu kan, jadi masalah buat kami. Jadi kami berharap tolong ikuti aja. Siap. Itu saja mungkin Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Rina. Ibu Suri, silakan Bu Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jenderal Februari yang punya Bangka Belitung. Acak baik ketua kami ini Pak. Yang saya hormati Pak Danrem beserta jajarannya, Pak Ketua, teman-teman rekan-rekan anggota Dewan, Pak Sekda beserta jajarannya. Pada dasarnya Pak, kami setuju, tapi kita harus ikuti aturannya. Betul kata Pak Dodi, jangan sampai jadi masalah. Terus kedua, betul tidak lahani masih 11 hektar itu masih satu hamparan dan bebas dari caplok-caplokannya masyarakat. Karena ini kan jadi masalah juga Pak. Sebaiknya Pak Sekda mau jajarannya coba dicek lapangan, lihat koordinatnya betul tidak tersedia 11 hektar itu. Kalau emang tersedia kita ikut aja aturannya, kita bentuk tim khusus untuk ini karena harus ada appraisal juga Pak nilainya, jadi ketahuan apanya gitu Pak. Nah pikir gitu Pak Ketua, makasih Siap. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wakil Ketua Komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua DPRD Bangka Belitung, yang saya hormati Bapak Danrem, Bapak PJ Sekda, dan Bapak PJ Bakuda, dan rekan-rekan DPRD yang kami hormati. Kami Pak, saya sebagai Wakil Ketua Komisi 2, pada prinsipnya
untuk kebaikan kami setuju. Cuman pada hari ini RDP ini kita kurang satu, Pak. Kita kurang mengundang BPN. Artinya di RDP ini sama-sama kita ketahui status lahannya. Oke, hari ini status lahannya mungkin milik provinsi. Tetapi keadaan hari ini apakah bisa dimanfaatkan untuk kegunaan kita bangun Kodim, Kodam, kita bangun Kodam gitu kan. Nah, karena lahan 11 hektar itu, hamparan 11 hektar itu hari ini di situ mungkin sudah jadi lubang camui. Ya. Setahu kami seperti itu di daerah seputaran kantor perkantoran ini kemungkinan sudah jadi lubang camui kan. Nah, artinya kami tidak keberatan, tetapi sekali lagi dari Komisi 2 karena kami membidangi aset, kami ingatkan kawan-kawan di Bakuda, tolong ini jangan sampai jadi masalah kita di belakang hari. Karena nilai 11 hektar ini kalau nilai appraisalnya saja daerah sini ya 1 juta saja, berarti kita sudah menghibahkan 11 miliar. Karena hari ini Provinsi Bangka Belitung sedang tidak baik-baik saja, Bapak. Ya, mudah-mudahan dengan peningkatan status kita, Pak, 320 T di Bangka Belitung ini enggak kebobolan lagi, Pak. Kami sangat berharap. Dan program swasembada pangan Bapak Prabowo, kebetulan saya dari fraksi Partai Gerindra, kita sukseskan, Bapak. Mungkin cukup itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Sekretaris Komisi 1 Komisi 2 Ibu Elvi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Sekda dan jajaran dari Pak Danrem. Pada dasarnya karena saya mengaminin aja Pak Ketua, pada dasarnya saya lebih menekankan daripada tadi sudah disampaikan teman-teman aturan yang bisa berlaku, karena saya ini selalu berpegangan kepada good corporate governance. Itu saja kalau saya titip pesan dengan Pak Sekda, Bakuda dan lain-lain agar semuanya berjalan dengan baik. Itu saja. Kalau memang sudah pada dasarnya memenuhi persyaratan, ya kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bucoy. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua beserta kawan-kawan Dewan. Yang saya hormati Pak Danrem beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Sekda dengan para kepala dinas. Pada dasarnya kalau kita tidak ada keberatan sama sekali, Pak. Tetapi apa yang dikatakan Pak Ketua Komisi 2 tadi, aturan-aturannya, tahapan-tahapannya harus kita penuhi dulu, ya kan? Karena harapannya ini juga kalau meningkatnya Danrem ke Kodam, berarti kesempatan putra-putri kita di Bangka Belitung ini sangat besar untuk menjadi tentara, Pak. Itu mungkin pendapat saya tidak panjang lebar. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ketua Komisi 1. Closing statementnya. Mohon maaf tadi harus melayar mantan anggota DPRD Bangka Tengah. Tolong tidak absensi. Pak Ketua, pada dasarnya ada fungsi-fungsi pemerintahan dalam ini Pemprov maupun Pemkab ikut memberikan kontribusi kepada
institusi vertikal seperti TNI, Polisian, maupun bidang-bidang lain. Nah, apa yang diajukan oleh Korem di Pemprov Bangka Belitung ini menurut saya pada dasarnya ketika permohonan ini memenuhi syarat ketentuan dalam proposal aset dan memang aset itu juga belum digunakan oleh pihak-pihak lain, tidak menjadi persoalan ketika ada peran Pemprov Bangka Belitung untuk berkontribusi atas lahan ini, karena pada dasarnya fungsi teritorial TNI ini juga akan memberikan kontribusi kepada Pemprov Bangka Belitung. Oleh karena itu, menurut pendapat kami pada dasarnya tidak berkeberatan bila Pemprov Bangka Belitung memberikan kontribusi lahan ini sejauh ketentuan dan syarat dalam tata cara pelepasan aset memenuhi apa yang ditetapkan oleh regulasi. Begitu Pak. Terima kasih Bapak Ibu anggota DPR Provinsi Bangka Belitung yang merupakan perwakilan Komisi 1 mitra daripada TNI dan Komisi 2 yaitu teknisnya adalah aset. Maka alhamdulillah Pak Danrem, Pak Sekda pada prinsipnya DPRD Bangka Belitung sangat menyetujui pelepasan aset dengan memenuhi unsur-unsur aturan yang berlaku. Yang kedua, hal ini bukan baru bagi DPRD. Ingat pada tahun sebelumnya pernah juga kita melakukan ini sekitar 3,5 hektar dan Pak Dodi kita tidak bentuk pansus, ya. Terlalu ribet kalau bentuk pansus, ya. Maka saya minta nanti tolong untuk membantu karena memang ini Pak Sekda ingat harus ada rekomendasi DPRD Pak Sekda, ya. Kalau apa? Ya, sebentar. Jadi agar lebih kuat Pak Sekda saran saya ada rekomendasi Pak Sekda. Karena ini di atas daripada 5 hektar, ya. Itu harus ada Pak Sekda. Itu maka nanti tapi teknis bagaimana. Nanti saya minta tolong nanti Pak Palepi, Pak Dodi, saya minta minggu depan bapak-bapak ini bersama tim Badan Keuangan kalau izin juga Jenderal didampingi juga untuk ke Kemendagri. Ya, ke Kemendagri artinya ke Kemendagri untuk diskusi masih kepada pengelolaan aset. Jadi saya minta nanti Komisi 1, Komisi 2, Pak Bakuda izin didamping juga teman-teman dari TNI seperti kami dulu. Habis itu, tetapi sebelum ke Kemendagri kita cek dulu lapangannya seperti apa. Betul dikatakan oleh Bapak-bapak, takutnya nanti Pak, mohon maaf 11 hektar itu bukan wewenang daripada provinsi. Dan jika pun statusnya peruntukan di PUPR nanti itu bisa direvisi Pak. Ya kita revisi kalau misalnya ya sebentar kok hanya revisi perda ya karena perubahan status itu nanti dari peruntukan untuk apa kita serahkan kepada untuk teritorial pengamanan kalau nggak salah dulu kita rubah itu sebentar merubahnya. Maka Bapak Ibu nanti kami minta Pak Sekda kita segera bentuk tim kecil saja teknis seperti apa nanti kalau bisa minggu depan saya minta minggu depan pansus ya. Enggak usah bulan depan Pak, lebih cepat lebih bagus. Setelah pansus ya. Minggu ketiga ya. Ya udah artinya minggu ketiga bulan Desember nanti kita sepakat ya. Minggu ketiga atau nanti gini aja Bapak Ibu, enggak apa-apa kita atur dulu sebagian di pansus, sebagian nanti ke Mendagri, enggak apa-apa. Yang penting ada pimpinan yang mendampingi. Jadi unsur-unsur terpenuhi. Yang penting nanti saya minta kapan Pak Sekda nanti Pak izin Pak Danrem kita cek ke lapangan. Kalau bisa minggu depan kita cek ke lapangan sebelum kegiatan kemana-mana sebentar cek ke lapangan. Itu dasar kita untuk berdiskusi konsultasi kepada pihak Mendagri. Izin Jenderal kami nanti juga kalau bisa dipertemukan dengan Pak Kasat sebagai bentuk dukungan kita. Karena kemarin pada saat ini juga kita alhamdulillah pada saat itu kalau nggak salah lupa saya orang yang kecil-kecil beliau tuh Pak lupa tahun
Nah, kita temukan beliau juga Pak Kasat langsung, beliau juga luar biasa supportnya, dan juga memang waktu itu ada bahasa persiapan untuk pembentukan Kodam. Maka kita berharap nanti untuk diprestasi teman-teman DPRD, dan terpenting bagi kita ialah Pak Sekda unsur-unsur aturan terpenuhi. Maka saya minta kepada Pak Sekda untuk langsung komunikasi dengan Bapak Gubernur, nanti kami mengikuti teknis seperti apa itu. Dan yang terakhir nanti kita berharap bahwa keinginan kita untuk penerimaan Bintara di Bangka Belitung sebenarnya sudah lama Pak. Hanya ada beberapa persyaratan yang saat ini belum dimiliki oleh teman-teman di Danrem Bangka Belitung. Maka ini perlu support kita juga, ya. Kita menginginkan, tapi jika kita tidak membantu persyaratan-persyaratan seperti misalnya untuk di kesehatannya biasa Pak Jenderal ya, di administrasinya, dan benar Jenderal bahwa banyak masyarakat Bangka Belitung sebenarnya yang ingin mengabdi kepada bangsa negara melalui jalur TNI, tetapi karena porsinya sangat kecil sehingga kalau sudah masuk, mohon izin, kalau sudah masuk ke seberang 10 yang berangkat, yang dapatnya tinggal 1, 9-nya pulang kampung. Jadi ini yang membuat trauma daripada masyarakat kita. Wah, kalau dari fisik kita ini kuat-kuat, hanya nasibnya enggak. Mudah-mudahan nanti insya Allah Pak Jenderal, kalaupun memang misalnya dalam waktu dekat ini, izin Jenderal, bahwa ada diperbolehkan bahwa Danrem kita ini bisa untuk rekrutmen Bintara atau Tantama, nanti kami yakin DPR dan pemerintah akan backup untuk memenuhi unsur-unsur fasilitasnya seperti apa, Pak. Karena bagi kita inilah peluang, ya, cara DPRD untuk memberi ruang kepada anak-anak kita, saudara kita untuk mengabdi dengan bangsa melalui jalur TNI, ya. Karena di Polri sudah banyak terima, kita berharap ternyata banyak juga minat kawan-kawan kita, saudara kita yang untuk mengabdi TNI. Itu mungkin kesimpulan dari kami. Kami persilakan sebelum ditutup kepada Pak Danrem. Ini unik nih. Ada pencet sini ya? Iya, enggak itu. Terima kasih Pak Ketua. Tanggapan dari anggota Komisi 1 dan Komisi 2 tentang usulan kami tentang hibah lahan yang akan digunakan oleh Korem yang nantinya akan meningkat statusnya menjadi Kodam. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, supportnya, dan kami akan mengikuti semua aturan yang ada. Bila perlu mungkin dalam minggu ini kita sudah respon untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lokasi, dan juga betul tadi Pak Wakil tadi menyampaikan perlu BPN untuk melihat apakah kepemilikan ini semua memang punya pemerintah provinsi ataupun ada kepemilikan yang lain, sehingga itu untuk bisa lebih jelas status yang ada yang direncanakan akan dihibahkan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian anggota Dewan yang sudah mensupport kami, dan harapannya seperti Bapak sekalian untuk rekrutmen TNI kita juga akan support Pak. Memang sekarang ini sebenarnya tidak ada alokasi Pak. Jadi bagi mereka yang lulus persyaratan kesehatan, jasmani, dan materi-materi yang lain, kalau memang itu memenuhi syarat sebenarnya masuk Pak. Tidak melihat bagaimana alokasi yang ada di wilayah. Dan memang karena persaingannya cukup ketat, jadi nilai-nilai itu memang punya standarisasi yang harus terpenuhi. Tapi nanti ke depan kalau memang ada saudara-saudara kita terutama asli Bangka Belitung, kita siapkan Pak, kita siap membantu. Nanti di Korem kita akan latih, baik Pak. Nanti mungkin disampaikan, nanti kita latih baik jasnya, kesehatannya mungkin kita bisa konsulkan di rumah sakit kita, Batintikal, kemudian pengetahuan tentang akademik, pengetahuan tentang psikologi, nanti kita akan siapkan Pak, sehingga mereka yang akan masuk TNI sudah bersiap, jadi tidak
nol, tidak buta, sehingga kita berikan harapan-harapan untuk bisa bersaing sehat di tingkat pusat nantinya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Sekda. Ya, itulah Pak. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin Pak Ketua, Pak Danrem, kita tidak menunggu waktu lama. Hari ini kita bisa koordinasi ya. Siap. Nanti staf teknis Pak Danrem dengan kawan Bakuda dan Biro Pemerintahan dan PU nanti akan mengoverlaykan lokasi yang akan dimohonkan dengan kondisi real lahan kita di perkantoran gubernur. Nanti akan dapat dilihat seberapa luas wilayah yang masuk ke lahan Pemprov dan seberapa luas lahan yang memang bukan merupakan wilayah Pemprov itu Pak Danrem ya. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya pindah Pak Ketua, pindah dari BMD ke BMN. Ya punya negara juga. Nilainya sudah ada di data inventarisir barang milik daerah kita. Nanti tinggal dipindahkan ke asetnya Pak Danrem melalui BMN. Jadi tidak memerlukan sebagaimana yang diusulkan tadi pansus. Jadi tidak perlu. Jadi tinggal nanti lebih fixnya kita akan meminta pendapat saran dari Kementerian Dalam Negeri Pak untuk lebih detailnya. Dan kemudian yang selanjutnya terkait dengan tata cara mekanisme. Jadi kita buat sebagaimana yang telah kita lakukan kemarin, kita juga sudah menghibahkan 3,5 hektar ya. Kemudian juga rumah dinas yang di belakang rumah Pak Kapolda itu juga ada lahan yang kita hibahkan untuk rumah dinas Danrem. Ya itu sama dengan mekanisme itu yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mungkin demikian Pak Ketua, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sekda atas langkah cepatnya hari ini. Alhamdulillah Pak Danrem, teman-teman bisa komunikasi langsung dengan Pemprov. Pada intinya DPRD sangat mendukung dan akan selalu mendukung, karena ini merupakan sebuah kebanggaan daripada masyarakat Bangka-Belitung. Terima kasih Bapak Ibu anggota Dewan atas kehadirannya, Pak Danrem, Pak Sekda. Maka dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat dengan pendapat ini kami akan selesai. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.